wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawabnya udah mulai. Tadi orang Tambun pada pantun semua tuh. Orang Bojong Rangung ya mau kalah bu. Ini pantunnya nih. Metik daun salam di duran sawit. Cakep. Yang jawab salam didoain banyak duit. Amin. Mau nggak banyak duit? Jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kita hormati Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Latifah beserta keluarga besar, kita doain insyaallah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga insyaallah berkah sehatnya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, dan juga Allah berikan perlindungan untuk keluarga besarnya. Wabil khusus yang kita doakan pada kesempatan sore siang hari ini adalah Ananda Restu dan Ananda adik Putra apa adik Gunawan? Adik Gunawan. Yang alhamdulillah Allah mengizinkan kedua beliau ini mendapatkan amanah yang kedua kalinya. Setelah mendapatkan yang pertama juga sudah menunggu waktu yang lumayan lama, tapi alhamdulillah dengan kesabarannya Allah berikan, dan tidak lama lagi, baru 3 tahun udah ada lagi. Insya Allah nanti nambah lagi, seperti anak laki. Biasanya kebanggaan orang tua apa si bapak kepengen punya anak laki biasanya. Alhamdulillah. Ibu Ustazah Hajah Yuni yang dari Tambun beserta Bapak Haji Ustadz Haji siapa ada namanya? Pak Muhammad Zuhdi. Masya Allah ya Bu ya, tadi sambutannya buat kita menambah iman dan ibadah kita setelah Ramadan, beserta istri tercinta tentunya ya, yang semakin cantik semakin lama. Saya bilang ini anaknya Pak Yudi atau aja istrinya, maaf soalnya jarang ketemu. Kemudian juga Ibu siapa dari Besan, Ibu siapa namanya? Ibu Ida ya, dari Rawakuning ya, nenek si cucu juga. Ibu-ibu para undangan, Ibu RT 07, kita semua berdoa insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab silaturahim kita pada sore hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu 27 Syawal ya Bu, 26 April. Allah izinkan kita untuk silaturahim dalam rangka kita mendoakan cucu-cucu kita ya, khususnya cucu Ibu Hajah Latifah, yaitu Ananda yang akikah ini namanya Raifa Azkirah Kaisha. Kemudian ada yang ulang tahun juga kakaknya, namanya Azkira ya, Raya Azkia Kaisha, namanya Kaisha. Pasti punya arti tertentu ini, kenapa pakai Kaisha dua-duanya. Insya Allah dengan hadirnya Ibu, dengan baca-bacaan yang Ibu sudah baca, dengan doa-doa, insya Allah kedua ananda kita, kedua cucu kita ini diberikan keberkahan oleh Allah, keselamatan, kesehatan, panjang umur, selalu diberikan sehat dan menjadi anak-anak yang solehah.
tentunya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya. Insya Allah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, saya sering menyampaikan tausiah atau sambutan-sambutan tentang anak, ya Bu ya. Barangkali ibu sudah ada yang hafal di luar kepala. Tapi memang kadang-kadang itu penting buat kita di zaman sekarang. Penting harus diingatkan kembali bagaimana cara kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak itu adalah apa? Amanah. Anak itu amanah. Ya. Karena amanah makanya nggak gampang Allah ngasih ke setiap orang. Jadi begitu Allah kasih ke satu orang untuk dikasih itu apa, diberikan itu amanah anak, nah itu harus diapain tuh? Harus dijaga benar-benar. Dari masih dalam rahim sampai keluar sampai gede. Jadi kalau kata Nabi kita Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu lahir berdasarkan fitrah. Itu fitrahnya harus sampai nanti, sampai dia dewasa, sampai dia udah berdiri sendiri, sampai dia udah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, udah menjalankan ibadahnya untuk kepentingan dia sendiri. Bahkan salah satu ulama mengatakan sampai dia mati diusahakan fitrah. Fitrah artinya kan suci, tetap dalam fitrahnya Allah, dalam genggaman Allah, yaitu dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah itu dalam tafsir lain dikatakan dia itu agama. Agamanya apa? Fitrah itu agamanya Islam. Jadi semua anak yang lahir di dunia ini fitrahnya beragama Islam. Tinggal nanti dia lahirnya dari rahim siapa tuh? Kalau dia lahir dari rahim kita, rahim Islam ya pasti Islam. Kalau dia lahir dari tetangga kita yang non Muslim, umpamanya Nasrani, ya pasti anaknya Nasrani. Gak mungkin ibunya Nasrani itu anak kemudian diazanin, gak mungkin kan? Nah, jadi salah satu ciri khasnya kita Muslim itu adalah diazankan ketika dia lahir. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi tanggung jawab orang tua sama anak itu sebenarnya berat. Cuman kadang-kadang orang tua itu sudah terlanjur dalam kalau dalam bahasa sekarang itu pemikirannya dia tuh menganggap bahwa dapat anak tuh suatu anugerah dan suatu kesenangan, sehingga dia lupa kewajiban dia yang awal adalah bahwa anak itu harus dijaga sekuat tenaga supaya kembali fitrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Kan ada kan ibu-ibu ya yang senang banget punya anak, saking senangnya, ya Allah itu anak di sono di sini diciumin melulu tuh anak lahir. Begitu lahir ya didodong sama dodong sini. Ya Bu, kalau orang tua dulu tuh kagak boleh tuh Bu. Ya, apa kalau orang tua bilang namanya apa kalau zaman dulu bilangnya? Pamali ya. Nah, pamali sawan katanya. Makanya tadi ibu waktu melihat anak tadi di salawat dibacain salawat tadi tuh Bu, di Mahabanin itu kita mesti baca itu. Ketika kita melihat anak itu kita membaca a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Itu mesti kita baca. Kenapa Bu? Karena supaya anak itu terhindar dari khainatul ayun. Ya, khainatul ayun itu artinya apa? Pengkhianatan mata. Karena kita nggak tahu mata orang. Sama anak kita begitu melihat, ada yang bilang gregetan, ya Allah cakep banget, kan gitu ya. Ada yang bilang, wah ini tambem banget, ada dicubit pipinya. Ada yang bilang rambutnya begini banget. Tapi dia tidak menyertakan nama Allah. Makanya kita kalau melihat anak itu harus menyebutkan Masya Allah. Apa yang Allah sudah ciptakan buat anak ini. Masya Allah, sehingga terjadi, kalau terjadi hal-hal yang buruk, Allah hilangkan, Allah lepaskan. Setidak-tidaknya itu aja deh kalau ibu nggak bisa baca a'udzubikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, ibu ucapin aja Masya Allah nih anak gitu. Ya. Nah kemudian kita ini sebagai orang tua memang kalau dibilang orang tua tuh kayaknya gampang gitu, padahal Masya Allah berat gitu orang tua.
Gak gampang. Karena tanggung jawabnya sampai akhirat. Ya Bu ya. Jadi orang tua tanggung jawab sampai akhirat. Masya Allah. Anak itu, ya sebelum saya ceritain masalah Allah, bagaimana Allah mengajarkan kita supaya mendidik anak nih, saya cerita gini dulu deh. Anak itu dibagi berapa fase dalam kehidupan kita tuh. Dari 0 sampai 6 tahun tuh anak tuh jadi lucu-lucuan kita. Betul apa enggak? Ya Allah, anak lucu banget, kita senang banget bawa ke sono kemari, kita gendong, kita macem-macemin gitu. Lagi lucu-lucunya. Sekolah juga kita lagi sekolah, kita demen deh kita dandanin. Nah kalau perempuan kita modelin jilbab, model apa ya Bu ya, seragam segala macam, kok lagi lucu-lucunya dah. Kalau udah umur 7, 8, 10 sampai 12 tahun, anak itu sampai 14, 15 tahun, anak itu jadi musuh buat kita itu. Pokoknya kita mau berantem aja sama tuh anak. Salah aja tuh. Bawaannya bikin kita kesel, ada aja begitu, mah begitu. Itu udah periodenya begitu. Ya enggak? Coba ibu ngalamin sendiri. Kalau anak umur begitu kita bilang begini, apalagi zaman sekarang, zamannya AP segala macam itu, ya Allah Bu. Ya kita bilang ini, dia bilang gitu. Nah kita bilang begini, dia bilang semuanya begitu, susah. Karena kadang-kadang, makanya ini, kadang-kadang kita sebagai orang tua mengajarkan anak kita seperti itu, ya Bu. Tapi di luar kita belum tentu. Makanya anak-anak itu kan punya orang tua tuh 3. Yang pertama siapa? Yang pertama orang tua yang melahirkan. Yang kedua siapa? Guru. Yang ketiga orang tuanya dia tuh lingkungan. Kadang-kadang kita yang ngelahirin, kita di rumah ngajarinnya benar banget sama anak kita. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu nak, kamu jangan begitu. Karena iya dengar, iya mah, iya Bu. Terus di sekolah kata gurunya, anak-anak gak boleh begini ya, anak yang ini salah, ini begitu. Ya Bu Guru. Tapi waktu dia main, lingkungannya beda. Kan gitu ya? Lingkungannya beda. Apalagi lingkungan yang orang tuanya juga gak mendukung tentang kebaikan-kebaikan, Masya Allah. Khawatir banget kita dengan hal seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, sebagai contoh pendidikan anak kepada kita, maka kita contoh surat Luqman ayat 12 kalau saya nggak salah. Ya, di mana Allah mengatakan pada Luqman Hakim. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, bukan rasul. Tapi salah satu tafsir mengatakan dia seorang nabi tapi tidak termasuk dari 25 rasul yang diimani. Ya Bu ya. Dia tuh kalau dalam tafsir itu diceritakan Luqmanul Hakim itu orangnya pendek, hitam, rambutnya keriting, pokoknya jelek. Tapi Allah kasih keistimewaan, kasih ilmu, sampai-sampai namanya aja di Quran. Melebihi nabi yang ada 25 itu. Nabi yang 25 itu gak semuanya namanya ada Al-Quran. Itu menandakan apa? Bahwa Allah tidak memilih. Kalau mengangkat derajat orang itu Allah gak pilih. Ya, siapapun dari derajat manapun Allah bisa angkat derajat seseorang. Makanya kita nggak usah minder. Ya kalau nggak punya harta, nggak punya jabatan, nggak usah minder, ngapain? Kita minder tuh kalau nggak punya ilmu, Bu. Ya nggak? Kalau nggak punya ilmu tuh kita minder. Kalau nggak punya ilmu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu jadi istri nggak punya ilmu, nggak bisa masak, lakinya bingung ntar. Nah, gue kawin sejak kawin nggak pernah dimasakin. Ya beli mulu ke warsun. Aku tak modal begitu. Apalagi sekarang pakai online, nggak pernah masak. Boro-boro saya yang susah, saya yang gampang aja kapok aja nggak bisa. Nah, ada ilmunya belajar. Ibu dagang nggak punya ilmu, rugi ibu, rugi terus. Apalagi ilmu apa? Ilmu akhirat yang bakalan kita selama-lamanya di sana. Kita di dunia cuma berapa tahun, nggak lama. Ya Bu ya, kita di rumah di dunia nggak lama ini. Bisa 60, bisa 65, bisa 70. Saya nggak pernah tahu. Tapi Bu gak kayak satu lama. Kok tahu saja lama? Lah buktinya mati gak balik lagi. Iya kan ya? Yeah. Ada orang tua ibu yang meninggal balik lagi gitu. Nah, di mimpi itu juga ada. Malah kalau balik lagi ibu takut. Ya kan? Kalau balik lagi ibu takut. Jadi cerita, nggak berharap. Ya Bu ya. Nah jadi perjalanan kita ini nanti bakalannya panjang lah, kita nggak pernah tahu kapan akhirnya, kapan ujungnya. Itu kita masih harus punya ilmu. Begitu juga dengan cara mendidik anak. Yang pertama, kalau saya simpulkan dari kalimat Allah, wahyu Allah dalam Al-Quran dengan surat Luqman itu, yang pertama Allah mengajarkan ya bunaya la tusyrik billah.
Mengajarkan apa tuh kira-kira? Keimanan. Tanamkan keimanan sama anak kita, Bu. Sekarang Masya Allah zaman udah zaman apa saya nggak tahu. Bingung kita. Ya Bu ya. Nggak anak gadis, nggak anak perjaka, bingung. Dulu Bu, dulu zaman dulu kita bingung, kita jaga anak gadis kita. Betul apa betul? Anak perjaka kita nggak terlalu jaga-jaga banget, kayaknya nggak bahaya tuh. Lihat zaman sekarang Bu. Dulu anak laki sama anak laki dia main berdua. Kita agak curiga lah, sekarang masih curiga. Karena ada apa tuh sekarang? Ada LGBT. Ya, ada LGBT, hati-hati. Masya Allah, kita yang tuh kita takutin. Jadi yang pertama itu iman, itu jangan sampai. Nah, bagaimana supaya anak kita itu punya iman yang kuat? Kita dia punya iman yang kuat. Jangan musyrik. Jangan nakut-takutin anak. Nanti itu timbulnya musik tuh mulai awal-awalnya. Ini malam Jumat ya, jangan main solo, ntar sebutin anak ya. Itu musik awalnya kan. Jangan nakut-takutin, ayo anak takut. Ntar kalau mau lewat kuburan bawa apa sih? Bawa batu ya? Bawa apa bawa kuburan? Malam-malam? Bawa apa sih? Bawa batu bawa apa? Bawa siapa mau disambit kuburan, mau disambit. Dulu kan orang dulu begitu tuh. Kan sekarang kita alhamdulillah nggak ada kuburan ya. Ada kuburan makam di sini juga ketutup ya, kelihatan jalan. Kan zaman dulu tuh kalau sekarang Bu, katanya tuh di daerah sini nih, maaf ya di daerah Kober sini kan di Gang Damai itu apa namanya? Di daerah sana lah, kan ada kuburan, kan masih kelihatan tuh di jalanan. Itu banyak yang takut itu masih. Masih buat apa nama orang tuh kalau lewat kuburan kan berbacaan. Apa yang dibaca? Al-Fatihah, doain si ahli kubur. Kita mau kenal kan, nggak mau kenal, yang penting dia orang mukmin, kita doain. Kan gitu ya. Sambil jalan kita baca Al-Fatihah, atau kita ucapin dengan Assalamualaikum ya ahlal kubur, kan gitu ya. Kita bacain Al-Fatihah. Oh jangan segala batu di bawah. Batu di bawah disambit itu kuburan lah, kuburannya. Kenapa dia nggak ada kubur kuburan di sana? Lalu ada ngajarin gitu baca batu. Jadi tuh itu hati-hati tuh syirik. Ya, nih ibu-ibu nih yang punya mantu, yang punya anak, kalau lagi hamil, ya mudah-mudahan restu nggak begitu. Punya mantu, punya anak lagi hamil, jangan sekali suruh pakai gunting, pakai bangle, pakai gunting kuku. Apa? Katanya setan tuh kalau nggak masuk ke rumah kita tuh Bu, kasih bawang putih ke rumah kita supaya setannya nggak masuk. Ngapain? Bu, setan itu kalau maghrib bisa kasih tahu, kalau maghrib setan itu masuk ke rumah kita kalau kita nggak kunci itu namanya setan itu dasim. Si dasim. Kalau perempuan namanya dasimah. Kalau setannya perempuan dasimah. Namanya dasim. Bu. Ngapain dia udah ngegoda yang punya rumah itu digoda supaya sholat maghrib kan taran dulu, WA-an dulu, orang udah assalamualaikum udah selesai di musola udah apa masih itu sudah sih penggoda itu. Makanya tutup buru-buru sebelum azan tuh di musola, tutup buru-buru pintu kita supaya dasim nggak masuk. Iya, itu yang ulama katakan. Masuk rumah kita jangan dikira nggak ada setan, cuma kita nggak lihat itu setan seperti apa. Setidaknya setan itu masuk ke dalam diri kita yang menghalangi kita untuk tidak ibadah. Yang kedua yang diajarkan oleh Luqman Hakim dalam surat Luqman, anaknya disuruh mengerjain sholat. Sholat yang pertama itu nggak disuruh puasa dulu, nggak sholat. Karena anak kecil itu, makanya anaknya si Raya barangkali udah diajarin sholat. Anak tuh diajarin dari kecil, bapaknya, ibunya sholat. Bapaknya banyak kerja, ibunya kerja, neneknya sholat. Jadi jadi imam, jadi makmum itu. Wajib itu udah dari kecil biasain Bu. Jangan terserah dah mau sholat mau kagak dah. Jangan, apalagi udah gede, terserah deh mau sholat. Kalau dia udah dewasa Bu, nih saya di rumah aja Bu, anak saya kan udah gede tuh, udah umurnya udah 30 tuh. Ya saya gubrak-gubrak ke kamar aja. Lalu sampai sebelum dia keluar dari kamar sholat subuh, saya belum mingser. Ibu tahu mingser? Belum mingser tuh dari situ. Saya gubrak sampai dia keluar, dia wudhu, dia sholat. Kenapa? Karena biarin kita rewel di sini, biarin kita cerewet di sini, biarin kita ngomelin dia di sini, itu kita nyelamatin dia daripada nanti dia dikubur di akhirat susah. Ibu ya, barangkali sih ibu sering dengar kalau saya ngomelin. Bangun subuh, bangun subuh.
Itu Bu, jadi kita mesti menjaga supaya anak-anak kita itu jangan sampai mendapatkan kesalahan-kesalahan karena ibadahnya nggak benar. Nah yang ketiga yang diajarkan itu nanti puasa dan segala macamnya tumbuh dengan sendirinya. Kalau dia sudah bisa puasa, kalau belum ya jangan dipaksakan. Yang terakhir adalah diajarkan kepada anak kita itu akhlak. Ya, banyak tuh akhlaknya Bu di situ. Yang pertama, ya bunaya la tusair khaddaka linnas. Yang pertama. Apa artinya tuh? La tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan mukamu dari manusia. Kalau bahasa kitanya apa? Jangan lengos. Jangan gampang lengosin orang. Tuh. Kalau ketemu orang yang di depan dari depan jangan lengos. Ini kadang-kadang kan kita orang cepat buat bagaimana kamu papasan lengos ya? Balik. Nggak balik lagi. Dulu ada tuh orang yang model begitu Bu. Nah sekarang nggak usah ditiru. Udah nggak zamannya kita lengos orang. Ya Bu ya tadi kan Ustadz itu bilang Ustadz Zudi banyak senyum. Kan gitu ya? Tadi dia ngomong gitu ya? Senyum itu kan ibadah. Banyak senyum, jangan lengos. Ya. Dulu kalau kita punya tetangga, tukang cemberut, tukang lengos, sekarang nggak ada lagi tetangga model begitu. Kita cari RT nih, suruh survei ini, ada nggak tetangga yang warganya yang tukang cemberut, tukang itu? Nggak usah. Apalagi maaf ya, apalagi ibu yang rumahnya bersebelah-belahan tuh dekat. Ini rumah saya, ini rumah ini yang pintunya kelihatan dekat. Lah mau lengos-lengos kita berteman sama siapa? Iya apa ya? Temunya dia lagi. Terus apa lagi? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan apa? Dengan sombong. Nah, angkuh. Biasa aja Bu jalan kita lempeng aja Bu. Kalau usah dangak malah kagak tahu bawah saya. Orang kan itu bilang dangak begitu. Ya apa dalam diri kita tuh kalau jalan biasa aja, nggak nyombongin. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita punya apapun yang ada dalam diri kita tuh hanya pinjaman dari Allah. Ya Pak ya. Nah, begitu kita udah kagak ada tuh nggak ada, semuanya lepas. Yang terakhir, jangan mengeraskan suara karena suara yang jelek itu adalah suara siapa? Sautul hamir, suara keledai. Udah pernah dengar belum keledai suara? Ada pernah lihat keledai belum? Kalau kita ke taman safari, taman apa tuh? Kebun binatang tuh ada keledai. Kalau di biasa-biasa keledai mah gak ada. Dia karena nggak seperti kuda, bebas gitu ya. Kuda tuh suaranya jelek banget tuh. Jelek banget suaranya kuda. Makanya Allah bilang, janganlah kamu bersuara keras menyerupai karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya apa maknanya? Bukan suaranya aja jelek, tapi jangan mengeluarkan kata-kata yang jelek sama orang. Lisan itu Masya Allah. Jangankan orang Bu, sama anak kita itu gak boleh. Kan saya kemarin cerita bahwa anak itu tergantung dengan perkataan ibunya. Kalau ibunya ngomongnya bagus, alhamdulillah Insya Allah. Ya, dulu Bu itu imam Masjidil Haram yang namanya Sudais itu Bu. Ya Imam Sudais, kalau ibu sudah umroh atau pernah umroh atau haji, terus suatu waktu itu ada tuh Imam Sudais itu menjadi imam. Suaranya Masya Allah enak banget. Dia sama ibunya doain apa? Nggak doain jadi presiden, nggak doain jadi raja, nggak jadi orang kaya, kagak. Kata ibunya, ya Allah mudah-mudahan anak ini menjadi imam di Masjidil Haram. Lah kebenaran tuh Bu. Jadinya kita tuh lisan kita nih punya dua kebaikan dan dua keburukan. Yang pertama, lisan kita ini sebagai istri doain suami. Kita mendoain suami kita lagi jalan mau kerja. Kita doain dari depan pintu aja, ya Allah mudah-mudahan dapat rezekinya halal. Ya Allah mudah-mudahan dia sehat selamat sampai rumah. Jadi kejadian itu bener. Tapi kalau ibu suami ibu pergi, ibu cemburu, ibu marah-marah, awas tuh bang, pulang nggak bawa duit, awas tuh segala macam. Lah dia belum pergi udah diancam. Akhirnya dia malah nanti menjadi masalah di jalan. Saya pernah cerita enggak ya? Saya pernah tuh jalan dari di arah Klender itu. Ya bapak-bapak Bu ya bawa motor masuk ke got. Di depan Mall Citra itu kan ada got keseluruhan tiganya rel tuh ya. Ada got masuk situ tuh mana hujan-hujan. Saya naik mobil. Saya tuh sedih, saya bilang ya Allah ini bapak ini pasti kan lagi nyari nafkah.
karena bawa barang-barang. Apakah istrinya di rumah itu berdoa untuk dia apa enggak? Jadi ibu kalau sholat duha, itu sholat duha itu adalah dorongan kita memberikan support kepada suami kita melalui siapa? Melalui Allah. Jangan laki cari kerja, kita nggak ngerumpi, atau enggak saya sih nggak ngerumpi, tapi tuh WA-nya kok nggak bisa habis. Dari jam 7 sampai jam 11 sampai lupa nyuci, sampai lupa masak. Anak pulang sekolah belum punya makanan, mak makan dong mak. Aduh udah deh masak mie lagi, masak mie lagi, masak mie lagi. Tuh anak dijejelin mie lagi. Gimana tuh anak ususnya nggak mau masak. Lakinya pulang sore belum masak juga. Kenapa bukan kasih kan itu? Terus saya tanya waktu apa itu saya tanya. Ibu ya. Jadi lisan kita yang pertama sebagai istri, yang kedua sebagai ibu. Nah sebagai ibu hati-hati itu. Sebagai ibu kita juga nggak boleh ngomong sekarang. Apa yang kita ucapkan itulah yang akan kejadian. Ya doa amanah kita. Tadi itu saya sudah kita doain anak biar kita pegal banget bu sama anak kita bu, kita badar banget cucu kita, mau kita juga jadi nanti juga kebaik juga bisa kena juga. Kita doain aja ya Allah, mudah-mudahan nih anak jadi pintar, jadi soleh, jadi solehah. Padahal kesel banget kita. Tapi doanya gitu, jangan doain macam-macam. Khawatir kita kayak gitu aja. Itu dari contoh itu. Ya. Nah, ibu insya Allah nanti Raifa dan Raya insya Allah selalu diberikan kebaikan-kebaikan yang bisa menjadikan orang tuanya nanti, membimbing orang tuanya nanti sampai ke surga. Karena ada hadis nabinya nih, restu ya sama adik. Siapa yang mendapatkan anak perempuan, 3 anak perempuan, maka dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat begini, ya Rasulullah, kalau 2 gimana? Siapa yang punya anak perempuan 2, maka dia akan mendapatkan akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang protes, ya Allah kalau saya punya anak perempuan 1 gimana? Siapa yang punya anak perempuan 1 akan diberikan kemudahan oleh Allah masuk surga. Maknanya apa bu? Anak perempuan kalau dibimbing dengan baik masuk ke dalam berumah tangga, sampai di rumah tangga dengan cara yang baik, yang benar, maka Allah jamin orang tuanya yang bisa memelihara dia masuk ke dalam surga. Jadi anak itu bisa memberikan kita surga, bisa juga memberikan kita neraka. Kalau kita membiarkan dia dalam maksiat, kita biarkan dia dalam kejahatan. Meskipun dalam kehidupan anak kita itu namanya hidup itu kan bergelombang, berproses. Kadang-kadang di anak ada maksiatnya, kadang-kadang ya. Nah kita terus support dia untuk menjadi anak apa? Anak yang soleh. Pasti anak kita tuh ada jatuhnya, jatuh bangun tuh ada. Kita juga seperti itu. Ya Bu ya, tapi pintu taubat sahabat selalu terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah yang terakhir saya sampaikan ada 7 doa. Nih, dengerin 7 doa yang dibacakan oleh seorang ibu untuk anaknya. Kadang-kadang kita bisa praktekin gitu. Pernah saya kasih dari ibu ya? Pernah nggak? Ada 7 doa. Apa tuh doanya? Jadi ada seorang ibu tuh baca doa 7 doa ini nggak pernah terlupakan. Apa itu? Yang pertama, ya, tadi saya ngomongin itu dulu. Terus gimana tuh kalau yang nggak punya anak perempuan, anaknya laki semua gitu, masa nggak masuk surga? Masya Allah bu, anak laki justru bisa menuntut kita ke surga kalau dia menjadi anak yang soleh dan dia selalu mendahulukan kita sebagai orang tua. Karena anak laki itu sampai kapanpun dia tetap anak kita. Ingat bu, lain sama anak perempuan. Anak perempuan sampai kapan sampai jadi anak kita tuh sampai nikah doang. Karena setelah itu dia menjadi istri orang. Malah dia harus berbakti kepada mertuanya daripada kepada ibunya sendiri. Maaf, bukan jadi nggak boleh berbakti sama ibunya. Artinya mertuanya itu lebih di surga tuh lebih di kaki mertuanya daripada ke orang tuanya. Itu anak laki itu. Benar, anak laki. Jadi anak laki itu, dengerin, anak laki itu sampai mati pun dia tetap menjadi anak. Sampai kapanpun. Tapi orang perempuan batasannya sampai rumah tangga aja, menikah. Setelah itu enggak. Makanya waktu ada kejadian nih, seorang istri dilema dia. Di satu sisi ibunya sakit, ya. Di satu sisi lagi mertuanya sakit. Dua-duanya sakit nih. Terus dia mesti kemana? Gitu ya. Nah kemudian
Dia tanya sama ulama, kata ulama, kamu urus ibu mertua kamu urus mertua kamu, insya Allah ibu kamu jadi sehat, dan insya Allah ibu kamu dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena baktinya dia kepada mertua. Gitu. Nih doanya nih, Allahumma ja'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan. Yang pertama, ya Allah jadikan anak-anak hamba semuanya anak-anak yang soleh dan taat. Tuh, pengen gak punya anak soleh dan taat? Soleh artinya taat itu taat pada Allah, taat juga kepada kita, birrul walidain, berbuat baik kepada kita. Yang kedua, Allahumma ja'alna auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan. Panjangkan umur mereka ya Allah. Ya anak kita panjangkan umurnya, kalau kita masih hidup bisa manfaat buat kita, kalau kita sudah mati dia manfaat buat ngedoain kita. Kan gitu ya. Warzuquhum halalan thayyiban mubarakan wasi'an, itu banyak banget. Rizki mereka ya Allah, berikan rizkinya berkah, rizkinya banyak, rizkinya luas, rizkinya halal. Tuh. Doa kita tuh ke orang tua. Jadi anak-anak kita juga biar tahu mereka itu, kalian itu bisa sukses itu bukan karena apa kinerja mata-mata kinerja kalian, itu kinerja kerja kita sendiri itu ke nomor sekian. Nomor pertamanya adalah doa ibu. Tuh harus yakinin sama anak-anak kita. Yang keempat apa? Warzuquhum halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa ulumuhum katsiran. Allah kasih ilmu yang banyak, melebihi kita, pintarnya melebihi kita, ibadahnya melebihi kita. Mungkin kita orang dulu ya, ini ibu-ibu sekarang masih muda-muda, barangkali sekarang banyak ilmunya. Orang dulu kan tuh ilmunya cuma segitu-gitu doang. Baca Quran yang dihafalin kan Yasin, Waqiah, Ar-Rahman kan gitu ya. Aduhon, jangan dulu nih. Sampai lagi Kahfi. Anak sekarang udah mau ikut kajian orang dulu mana ada ngerti bahkan tadi Yasin tuh apa. Dia tahu baca aja. Orang sekarang kan gimana dipelajarin, oh Yasin itu artinya ini, oh surat ini artinya itu artinya ini, Ar-Rahman dan sebagainya. Nah ilmunya itu supaya lebih dari kita. Wa ilmuhum katsiran. Terus kemudian yang kedua, yang selanjutnya, wa qulubuhum nuran. Hatinya itu penuh cahaya. Artinya kalau kamu penuh cahaya, artinya tuh hatinya gampang menerima nasihat, gampang menerima pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat. Pintar di sekolah, pintar juga dalam soal agama. Terus yang kedua yang enam, wa qulubuhum nuran wa ulumuhum katsiran wa nafi'an. Ilmunya itu manfaat dan banyak, ya. Ilmunya manfaat dan banyak. Kemudian yang terakhir wajasaduhum sehatan wa afiatan. Tubuhnya sehat wa afiat. Itu doa tuh tujuh benar ya. 7 doa ibu kepada anak-anaknya. Jadi ibu kalau di rumah nih, saja saya kagak apa tuh bacaannya, pakai bahasa ini saja. Ya Allah, jadikan anak-anak hamba anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Ya Allah, jadikan hatinya bercahaya, hatinya menjadi hati orang yang beriman. Ya Allah, berikan ilmu yang banyak, sehatkan badannya. Itu aja udah. Dirahmatika ya arhamar rahimin. Di ujungnya seperti itu. Insya Allah ibu ya. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan Ananda Raifa ini, Raifa Azkira, apa lagi Aisyah, ya. Tadi katanya si Ustazah Yuni, apa namanya, panjang banget namanya. Anak sekarang kalau begitu bu, karena dituntut dengan paspor, nanti kalau bikin paspor nggak boleh satu nama. Kalau orang dulu masih nama cuma satu. Saya Anissa, Latifah, kan gitu ya, Alfiaro, Rafi'ah, oh 2 kalau dia. Kalau orang dulu begitu. Saya ngasih nama anak Nafisa 1. Orang sekarang kan ada artinya juga. Dan memang tuntutan apa tuh? Tuntutan paspor, nanti kalau bikin paspor mesti 3 huruf, 3 suku kata. Baik ibu, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua. Kita doakan Ananda Raifa, Azkira Kaisha dan Raya Azkia Kaisha, insya Allah Allah sehatkan, Allah lindungi, Allah besarkan dalam keadaan baik, sehat walafiat. Kemudian Allah jadikan anak-anak yang solehah, orang tuanya Allah murahkan rizkinya. Insya Allah dengan tambah anak Allah buka kembali, Allah tambah buka rizkinya.
orang tuanya jadikan orang tua yang soleh dan solehah, bisa membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian kita juga doain orang tua kita doain keluarga kita semua, anak-anak kita, cucu kita semua, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa menjadikan kita orang tuanya bangga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menuntun kita sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa aqubikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.